aja beda nantinya itunya. Enggak. Gila, kita jadi tonton publik guys. Asik gak sih? Jadi sekarang Jadi kita mau nyari beberapa narasumber buat kita wawancarain. Halo guys. Kamu mau jangan jalan dulu sih. Mam. Oh iya, siap. Oh, boleh nanya nggak? Jadi Kita mau wawancara Mas bentar aja. iya. Nah, di sini kan saya mau mewawancara. Oh iya, sebelumnya namanya siapa ya? Ayu. Dari Fakultas Hukum Untirta. Oh, Untirta. Wow, dari Untirta. Relasi kita banyak dari Untirta ya. Iya. Nah, jadi kan di sini saya lagi mau ada tugas nih. Iya. Tugasnya wawancara mengenai hukum acara perdata dan kayak kita tuh milih buat ngajuin wawancara pernikahan kan. Iya. Nah, menurut kakak pribadi pernikahan tuh seperti apa sih, kayak gimana gitu? Pernikahan itu kayak apa sih namanya, suatu hal yang diresmiin sama negara. Jadi kenapa ada pernikahan itu apa ya, syarat yang dikasih negara untuk cewek-cewek berdua gitu loh. Jadi kayak di apa sih, dilegitimasi sama negara. Iya. Kawin nikah gitu. Iya. Kayak kenapa ada buku nikah segala macam kan. Iya, betul. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, apa sih syarat-syarat pernikahan itu? Syarat-syarat pernikahan yang aku tahu, kita harus cakap hukum dulu kan. Cakap ini dalam artian yang kayak cewek itu nikah itu harus minimal 17. Habis itu apa sih namanya, kalau misalnya cowok 21. Ya itu. Setelah itu ya ngakuin selanjutnya lagi syarat-syarat yang dibuat negara, kayak ya KUA, kalau misalnya nggak ada modal ya selain lah ngurusin administratif lah. Ya itu. Oke. Kan kita misalkan nih kakak mau ada pernikahan kan. Nah, sebelumnya tuh kayak diomongin sama pasangannya, kita harus buat dulu nih perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah tahu kan? Pernah denger? Pernah dengar tapi nggak tahu yang Menurut kakak itu kayak harus atau enggak sih adanya? itu harus banget sih, karena kita nggak tahu kan kondisi kondisi suami kita, bukan suami ya, orang gitu ke depannya. Karena kalau misalnya baru kita nggak ada perjanjian pranikah, nanti pertama harta gimana kan bingung, kedua ntar anak gimana kan belum ada kesepakatannya. Nah itu pasti bakal pusing, ruwet. Terus ntar contoh kasusnya kayak istrinya itu siapa tuh yang artis selingkuh ini tuh, siapa namanya, Virgon kan, pusing banget kan mikirin apa sih namanya, pikirin bayar segala macam. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan mereka udah ngerancang itu dari pranikah, mereka udah nggak pusing-pusing lagi. Itu. Makasih ya kak, makasih mengganggu waktunya, makasih. Permisi, maaf Mas mengganggu waktunya. Ya. Sebelumnya boleh saya minta waktunya Mas sebentar? Boleh, Diwawancari. Oke. Sebelumnya nama Mas siapa? Ado. Aduh. Iya. Kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Mas sama Mas. Pertanyaan yang pertama, gimana sih menurut Mas itu tentang perkawinan? Kalau pernikahan sih menurut saya itu suatu ikrar janji sehidup semati ya. Dan satu hal yang perlu dicatat, menikah itu bukan siapa dia yang paling cepat, tapi siapa dia yang paling tepat untuk jadi pendamping hidup kita gitu. Oh iya. Ya. Oke, baik. Mas sendiri tahu nggak syarat-syarat pernikahan itu apa aja? Yang pertama sih tentunya harus mampu ya. Mampu ini dalam beberapa hal gitu. Yang pertama sih tentunya harus mampu dalam mental ya. Karena membina rumah tangga itu tentunya harus perlu mental ya. Yang kedua pun materi ya kan. Oh iya. Materi ini memang tidak bisa dipungkiri lagi, karena kan menikah juga kan harus ada istri yang kita nafkahi, anak pun yang kita nafkahi juga. Jadi yang paling penting sih menurut saya itu tentang perihal mental dan materi gitu, atau ya pekerjaan yang apa ya, yang bisa menafkahi keluarga kita gitu, mempunyai pekerjaan lah gitu. Sejak nanti kalau misalkan Mas ke depannya mau menikah, apakah Mas akan membuat pra perjanjian pernikahan? Kayaknya kalau saya pribadi sih kayaknya sih enggak ya, karena memang kalau pernikahan itu kan namanya juga janji sehidup semati gitu.
Kalau menurut saya di saat ada perjanjian pranikah itu berarti ada ketidakpercayaan gitu antara kedua belah pihak gitu. Jadi harus saling mengerti aja gitu, harus saling mengerti, harus saling memahami gitu. Terus kalau gitu menurut Mas apakah perjanjian pernikahan itu penting atau tidak? Kalau itu sih saya kembalikan ke masing-masing pribadi orangnya ya Mbak. Karena kan saya tidak bisa memberikan persepsi sesuai saya tidak memberikan persepsi lewat satu sudut pandang saja gitu. Oh iya, baik ya. Terima kasih ya Mas Ya, atas mari, Mbak. waktunya. Mari. Bang, bentar Bang ya, mau izin tanya ya. Iya, Namanya siapa? namanya Virial Azhar. Oh, biar aja. Iya. Dapat abang tentang pernikahan itu apa ya? Oh, pernikahan itu dua pasang manusia yang saling mencintai sih. Iya. Jadi kita harus benar-benar serius dalam menjalin hubungan. Iya. Tidak boleh main-main yang pertama ya. Ya cukup begitu doang sih yang saya tahu tentang pernikahan. Yang kedua, yang menurut abang syarat pernikahan itu apa ya? Yang pertama sih harus berakal. Berakal. Sehat jasmani dan rohani. Kan sebelum menikah kan kita harus tahu kesehatannya, takut terkena apa penyakitnya, kita harus periksa juga kan kesehatannya itu supaya lebih lanjutnya gitu. Ya itu syaratnya. Ya Bang, mau nanya lagi Bang ya? Ah, iya. Yang ketiga, Nanya apa lagi? perjanjian pranikah itu menurut abang apa ya? Perjanjian pranikah itu menurut saya sih perjanjian di antara kedua belah pihak ya, yang sama-sama tujuannya untuk saling menguntungkan gitu. Iya. Misalkan perjanjiannya si laki-laki mempunyai harta sekian-sekian gitu ya. Nanti ada perjanjian di atas materai biasanya kayak gitu. Iya. Nanti perjanjiannya itu misalkan si perempuannya ini bercerai atau itu berpisah gitu ya. Apa ya? Nggak, misalkan si laki-laki ini nggak mau nih ngasih harta ke Iya. perempuan ini. Iya. Jadi kita nggak bisa gitu ngasih harta laki-laki ini ke perempuannya Iya. sih. Kayak gitu yang saya tahu. Siap. Menurut Masnya penting apa enggak ya ada ya perjanjian pranikah itu? Penting sih menurut saya, karena bisa jadi kan suatu saat itu juga keputusan masing-masing ya, bisa menguntungkan kedua belah pihak juga sih. Ya sih kayak gitu. Ya, makasih Mas ya. Iya. Di sini saya akan merangkum jawaban-jawaban dari para narasumber mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok kami. Langsung ke pertanyaan pertama kali ya, itu apa sih yang diketahui oleh para narasumber mengenai perkawinan atau definisi dari perkawinan itu sendiri. Narasumber pertama bilang bahwasanya perkawinan itu adalah suatu hal yang diresmikan oleh negara untuk pasangan yang ingin menjalin suatu hubungan dengan tujuan berkeluarga. Sedangkan narasumber kedua bilang bahwasanya perkawinan itu adalah ikrar janji yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau pasangan tersebut untuk membentuk suatu keluarga. Sedangkan yang ketiga, narasumber ketiga bilang bahwasanya perkawinan itu adalah dua orang manusia yang memiliki perasaan saling mencintai, dan dengan perasaan tersebut muncul atau timbul keinginan untuk berkeluarga ya dengan cara melakukan perkawinan. Nah, kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di situ dijelasin bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan itu adalah apa sih yang diketahui oleh narasumber mengenai syarat-syarat perkawinan? Untuk narasumber pertama bilang syarat-syarat perkawinan itu yaitu cakap hukum. Dalam artian perempuan harus berumur 17 tahun sedangkan laki-laki harus 21 tahun. Sedangkan narasumber kedua bilang syarat-syarat perkawinan adalah harus mampu dalam hal kayak mental, terus yang kedua itu materi. Sedangkan narasumber ketiga bilang harus sehat jasmani dan berakal. Nah, kalau misalnya kita lihat atau kita bandingkan pasal 26 di KUH Perdata, yang dimana dilihat dari perdatanya aja atau perdatanya saja, di situ dijelasin bahwasanya pria dan wanita harus cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Perempuan atau wanita harus berumur
15 tahun sedangkan laki-laki 18 tahun. Yang kedua itu harus dari persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Yang ketiga, kalau misalnya wanita tersebut sebelumnya sudah melakukan perkawinan, harus menunggu 300 hari setelah putusnya perkawinan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di situ dijelasin bahwasanya pria dan wanita harus berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya. Apa sih yang narasumber ketahui mengenai perjanjian pranikah? Dan itu penting gak sih dilakuin perjanjian pranikah itu? Narasumber pertama bilang bahwasanya perjanjian pranikah itu amat sangat penting karena menentukan hal-hal seperti harta kekayaan dan lain-lain ketika terjadinya putus perkawinan atau perceraian suatu saat nanti. Sedangkan narasumber kedua kurang setuju dengan adanya perjanjian pranikah karena menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain dari kedua belah pihak. Sedangkan narasumber ketiga berpendapat bahwasanya perjanjian pranikah itu perjanjian yang saling menguntungkan, yang dimana itu sangat penting bagi kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya kita lihat pasal 147 KUH Perdata, di situ dijelasin bahwasanya perjanjian pranikah itu perjanjian yang dibuat sebelum adanya ikatan perkawinan.